sukacita pada malam hari ini, amin. Bapak Ibu yang diberkati, yang penuh dengan sukacita, saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Kita semua dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Kita bersyukur di malam hari ini kalau kita boleh datang beribadah. Semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat gagah kita, tapi semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di malam hari yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap kami tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami semua dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan, diluputkan dari segala yang jahat. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan Yesus karena kasih-Mu yang besar, karena anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami semua dalam pemeliharaan-Mu, kami semua dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Kami malam hari ini datang dengan segenap hati kami Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan atas segala Tuhan, nama yang layak ditinggikan. Tidak ada pribadi lain selain Engkau Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Hanya nama Yesus, nama yang berkuasa atas setiap kehidupan kami, nama yang berdaulat atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, dalam suka baik maupun susah, kami semua dalam pemeliharaan-Mu. Kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan besar atas setiap kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkaulah kota benteng kami, Engkau perlindungan kami, Engkau pembela kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang beribadah, memuji, menyembah nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Bapak Pendeta Elfri Sirait yang masih dalam perjalanan dari Bekasi. Tuhan, lindungi, jaga oleh malaikat-Mu, tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Berkati pula kepala sidang kami Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Daniel Pariaji terpelihara sehat sempurna, ekstra kuasa, ekstra mujizat, penuh kemuliaan, penuh kuasa Tuhan. Tuhan Yesus semakin pakai lebih dahsyat di dalam gereja yang Tuhan Yesus sudah pakai ini Tuhan untuk menyatakan kuasa, tanda, mujizat. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang datang dengan beban berat, letih lesu, kami semua terima kelegaan. Yang datang dengan segala ikatan belenggu sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus beracaralah sebebas-bebasnya di tempat ini. Lawat jamah setiap kami yang hadir. Kami semua dalam pengurapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, menyembah Allah yang Maha Kudus, menyembah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu bersatu, siapkan hatimu.
Angkat tanganmu menyembah, selamatlah Maha Kudus, hadir di sini. Kita masuk tanpa
setiap sembah kami Tuhan dari hati yang tulus. Kami menyembah Allah kami yang hidup, Yesus. Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kau mengenal setiap nama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu memperbarui setiap kami Tuhan. Kami mempunyai hati yang baru untuk kami bisa terus melihat kemuliaan Tuhan yang nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami akan menguatkan iman percaya kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami menyembah Allah yang hidup. Mengucap syukur kepadamu Yesus. Haleluya. Kami butuh lawatanmu Tuhan. Kami butuh jamaahmu. Kami butuh firman-Mu yang memerdekakan setiap kami Tuhan. Disyukur hati kami Tuhan.
senangkan. Setiap penyembahan kami sudah menjadi doa yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lebih percaya Tuhan, kami semua sudah diperbarui. Kami diberikan hati yang baru untuk kami bisa terus melihat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya sakit penyakit kami sudah disembuhkan, keterikatan kami sudah dilepaskan, segala belenggu sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan, melompat, memuji, meninggikan nama. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Oh
kemuliaan dong gereja di atas segala ada. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan November. Sebentar lagi kita akan menutupi tahun 2021 ini. Kita percaya di bulan ini juga Tuhan selalu menyertai hidup kita. Amin. Ada berkat, ada sukacita, ada mukjizat yang Tuhan sediakan bagi kita di bulan ini. Sebelum kita mendengarkan kabar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Elvis Sirait STH, seperti biasa di gereja kita ada 2 kali persembahan di minggu yang pertama ini. Mari kita siapkan setiap persembahan kita malam hari ini. Sama-sama kita berdoa. Bapakku adalah Allah yang baik, Allah yang melakukan segala sesuatunya dalam setiap kehidupan kami. Kami berbahagia karena kami mempunyai Tuhan Yesus yang dahsyat. Dengan sukacita kami datang menghampiri tatamu, dan kami bawa korban syukur kami pada malam hari ini dalam pimpinannya. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang kami bawa malam hari ini menjadi korban kesukaan-Mu. Setiap rupiah yang kami persembahkan, segala sesuatunya untuk kemuliaan kerajaan surga, bahkan juga untuk memberkati gereja kami, gereja di Diberes Indonesia dalam setiap pelayanannya. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini di dalam satu nama yang kudus dan mulia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita siapkan waktu yang terbaik. Sama-sama kita berdoa. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku wariskan, ku ditebus, ciptaan baru. Katakan aku bernyanyi bahagia. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa pengumuman. Gereja Diberes Indonesia, puji nama Tuhan, sudah mulai kembali mengadakan ibadah tengah minggu. Dan ibadah tengah minggu adalah ibadah juga ibadah tatap muka, yang dimana di bulan November ini tanggal 10 November 2021 di Gereja Diberes Kelapa Gading Nias, yang akan ibadah yaitu pada hari Rabu tanggal 10 November jam 6 sore, dilayani langsung oleh Gembala Sidang yang kita kasih dan kita cintai, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Pariaji. Dan bersama tim doa ada Pendeta Jeffrey, ada Uwane dan tim. Juga bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, bila Bapak Ibu ingin didoakan, boleh menghubungi nomor telepon ke 088801373737, 088801373737, atau 088801383838, 088801383838, atau ke nomor 081317738515, 081317738515. Jadi bagi Bapak Ibu yang pas hari Rabu ingin didoakan, boleh menghubungi ke nomor yang sudah saya sebutkan. Juga ada ibadah tatap muka, yaitu pada hari Kamisnya, itu pada tanggal 11 November 2021, jam 4 sore dan jam 6 sore, bertempat di daerah Citra Garden. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai teman, saudara, sahabat di daerah Citra Garden, di daerah Jakarta Barat, boleh undang mereka, ajak mereka dalam ibadah tengah minggu, ibadah gereja Diberes Indonesia
itu pada tanggal 11 November 2021 jam 4 sore dan jam 6 sore. Ada 2 kali ibadah. Pembicaranya dilayani oleh Bapak Pendeta Gideon Simanjuntak. Juga di hari yang sama, di tanggal yang sama, di tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal hari Kamis 11 November 2021 jam 18.30 ada ibadah juga gereja Tiberias di Tiberias Cibubur Newton, yaitu daerah Cibubur. Bagi Bapak Ibu yang punya teman, sahabat atau saudara di daerah Cibubur, ajak mereka di ibadah di daerah Tiberias Cibubur Newton hari Kamis jam 11 hari Kamis 11 November 2021 jam 18.30. Pembicaranya dengan Pendeta Melvin Tuela. Juga di hari yang sama, di tanggal yang sama, yaitu pada hari Kamis juga ada ibadah tengah minggu di daerah Karawaci sekitarnya, daerah Tangerang dan sekitarnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 jam 18.30. Pembicaranya Bapak Pendeta Marcel Sairang. Jadi bagi Bapak Ibu yang mempunyai teman, saudara, sahabat juga di daerah Tangerang dan sekitarnya, daerah Karawaci dan sekitarnya, ajak mereka dalam ibadah gereja Tiberias pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 jam 18.30 yang dilayani oleh Bapak Pendeta Marcel Sairang. Juga ibadah Buah Nerges bagi teman-teman muda yang hadir hari ini, atau bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, ajak mereka dalam ibadah tatap muka, ibadah KKR kaum muda Buah Nerges, itu pada hari Sabtu jam 5 sore tanggal 13 November 2021 bertempat di Tiberias Gading Nias. Itulah pengumuman yang saya sampaikan malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar kabar kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam setiap waktu. Setiap jam kami perlu Tuhan. Setiap detik kami perlu Tuhan. Dan saatnya malam hari ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau diajar, ditegur, dididik oleh Tuhan dalam setiap kebenaran firman-Mu yang hidup ya Bapa. Kuduskan kami, sucikan kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini adalah firman yang membangkitkan hidup kami, firman yang menegur kami, firman yang mengajar kami, untuk kami semakin hari percaya setiap apa yang Tuhan Yesus katakan dalam setiap kehidupan kami. Dan firman-Mu tidak akan pernah berlalu dalam hidup kami. Roh Kudus kuasai hati kami, pikiran kami. Setan dengar, Kau tidak punya kuasa untuk mengganggu konsentrasi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan nyah Engkau setan di dalam nama Yesus. Berdoa, kami berdoa buat hamba-Mu yang memberikan kabar kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Elvis Sirait SDA, Tuhan pakai nama-Mu lebih lagi terus ada di dalam roh hikmat Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan nyatakan dalam setiap kebenaran firman yang akan hamba-Mu sampaikan. Berkati pelayanannya, berikan kesehatan dan kekuatan dalam setiap kehidupan. Apapun yang hamba-Mu kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan kerajaan surga. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati apapun yang hamba-Mu kerjakan. Di dalam satu nama yang kudus dan mulia, dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Seperti
Tuhan buat malam yang indah ini. Kami datang beribadah karena kami bersyukur atas setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami datang beribadah malam hari ini. Kami butuh Tuhan, karena setiap saat, setiap jam kami perlu Tuhan. Sebab Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah sumber kekuatan kami, Tuhanlah sumber penghiburan kami. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami berserah. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu memberikan kami kedamaian, hadirat-Mu memberikan kami ketenangan, hadirat-Mu memulihkan jiwa dan roh kami. Lebih dalam lagi kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu, sebab hanya dekat Allah saja jiwa kami tenang dan tentram. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu, Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan mereka, apapun doa kerinduan mereka, apapun pengharapan mereka, kiranya Tuhan yang mengabulkan setiap kerinduan mereka. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua ini diberkati setiap dengar firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat malam. Salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam damai sejahtera, bahkan sukacita dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita buka kitab kita bersama di dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-61, ayatnya yang ke-10. Satu ayat kita akan baca bersama-sama. Yesaya 61 ayat 10. 2, 3, ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita malam hari ini, pentingnya memakai jubah kebenaran. Apa temanya? Pentingnya memakai jubah kebenaran. Saudaraku, kemarin Pak Riaji, Kepala Sidang kita, menyampaikan kepada saya dia mendapat mimpi, mendapat penglihatan bahwa ada mall-mall, ada pusat belanja jual pakaian untuk ke sorga. Jadi aneh, tapi ini suatu tanda. Jadi bukan gereja yang menjual, tapi mall-mall atau pusat belanja. Kenapa? Orang kan sering berkunjung sana. Jual apa? Jual pakaian atau baju untuk ke sorga. Saya tidak mengerti maknanya apa, tapi saya pelajari di Alkitab, ada pakaian keselamatan, ada jubah kebenaran. Katakan amin. Nah, saudara, ayat yang kita baca ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Nubuatan ini tentang keselamatan. Saudara nanti lihat di Yesaya 61, judul perikopnya adalah kabar selamat. Artinya apa? Berita tentang keselamatan. Sebelumnya Yesaya 60, yaitu berita atau tentang kelahiran Mesias. Dikatakan Yesaya 60, bangkitlah, angkatlah wajahmu, terangmu sudah bersinar, kegelapan sudah dikalahkan. Artinya apa? Ini bicara tentang Yesus terang dunia, datang untuk menyinari hidup kita. Katakan amin. Beberapa minggu lagi kita akan masuk bulan Desember. Beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal. Doa saya, Natal ini jadi Natal yang terindah buat kita. Katakan amin. Doa saya, di Natal ini Tuhan berikan kado yang terindah buat saudara dan saya. Katakan amin. Sama-sama bersama saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku berharap, aku berdoa, aku beriman, biarlah Natal tahun ini jadi Natal yang terindah. Tuhan berikan aku
kado yang terindah, hadiah yang terindah dalam nama Yesus. Amin. Saudara mulai bayangkan apa yang Tuhan mau berikan. Sama seperti waktu saudara mengharapkan hadiah dari orang tuamu waktu ulang tahun. Hari ini percayalah, di bulan Desember nanti, bulan Natal, Tuhan akan kasih kado yang terindah. Kira-kira apa yang saudara mau bayangkan? Silakan. Saudara yang mungkin bergumul bertahun-tahun, ada satu masalah, ada satu perkara, ada satu pergumulan, doa Tuhan, biarlah di Natal ini kado yang terindah. Masalahku, pergumulanku ada solusi, ada jalan keluar, ada kemenangan, ada keajaiban Tuhan. Katakan amin. Saudara yang berumah tangga bertahun-tahun, belum juga dikaruniai keturunan, doalah, Yesus, biarlah Natal ini istriku mengandung, kami diberi keturunan ilahi, jadilah sesuai imanmu. Katakan amin. Saudara yang rindu punya rumah, Tuhan Yesus, walaupun berat, walaupun sulit, aku tetap percaya, aku tetap berharap, biarlah Natal ini kami punya rumah yang indah. Silakan saudara punya iman, amin. Nah, Yesaya 61 ini bicara tentang kabar selamat. Maka untuk selamat tadi dikatakan apa? Ia mengenakan aku dengan pakaian apa? Keselamatan. Lalu dia menyelubungi aku dengan apa? Jubah kebenaran. Jadi ada pakaian keselamatan, ada jubah kebenaran. Apa itu pakaian keselamatan? Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, berkorban nyawanya, tubuh dan darahnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka waktu saudara percaya Yesus Mesias, waktu saudara percaya Yesus menebus dosa saudara, Tuhan pakaikan saudara pakaian apa? Keselamatan. Kita selamat bukan karena usaha kita, kita selamat bukan karena perbuatan kita, kita selamat karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Tapi setelah diselamatkan, tadi dikatakan apa? Ia menyelubungi. Menyelubungi itu apa? Menjaga, mengcover, melindungi kita dengan apa? Jubah kebenaran. Jadi saudara, di Alkitab pakaian atau jubah itu bicara tentang perbuatan. Saudara, setiap orang pasti pakai pakaian. Ke gereja itu saudara pakai pakaian. Kita nggak ada aturan kalau ke gereja harus begini pakaiannya. Kalau mungkin dulu saudara yang mungkin gereja lama, orang kalau ke gereja bapak-bapak pakai jas ya, ibu-ibu apa itu? Kode apa sanggul? Sanggul. Kadang-kadang lebih besar sanggulnya daripada kepalanya gitu. Kadang-kadang dibonceng suaminya agak jatuh gitu. Dulu itu dulu. Kalau sekarang saudara mau urai rambut, mau sanggul silakanlah. Baju saudara mau t-shirt, mau casual silakanlah. Yang penting rapi, yang penting sopan. Amen. Kenapa? Karena Tuhan tidak lihat bajumu, Tuhan tidak lihat apa yang saudara bawa, Tuhan tidak lihat apa yang saudara tenteng. Yang Tuhan lihat adalah hatimu dan hatiku. Katakan amin. Hari ini ketika saudara beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang rindu melekat kepada Tuhan, percayalah pulang dari tempat ini, ibadahmu berkenan. Tuhan memberkati roti makananmu, Tuhan memberkati air minumanmu, keluargamu diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka baju atau pakaian itu bicara tentang perbuatan. Saudara, suatu hari kita akan dipanggil Tuhan, kita akan meninggal. Kita nggak bisa bawa uang kita. Walaupun ada orang meninggal, ditaruh di petinya uang yang banyak. Kita nggak bisa bawa mobil kita, kita nggak bisa bawa properti kita, harta kita, kekayaan kita. Tapi waktu kita menghadap Tuhan masuk alam roh, jubah kita, pakaian kita, perbuatan kita melekat sampai kita masuk alam roh. Itu sebabnya hiduplah yang baik, hiduplah yang berkenan. Katakan amin. Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Dari bantu baca Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu tata putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya menyapa bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tata itu. Perhatikan,
aku melihat ada tahta, bumi dan langit apa? Lenyap. Saudara, jangan terikat sama dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini, langit ini akan lenyap. Dunia yang kita bangga-banggakan, dunia yang kita impi-impikan ini, suatu hari akan lenyap, suatu hari hanya hilang, tidak ditemukan lagi. Lalu dikatakan oleh Yohanes, dikatakan apa? Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil menghadap tahta Tuhan. Terus lalu dibuka semua kitab, berarti ada beberapa kitab. Terus dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dibuka sebuah kitab, namanya kitab apa? Kitab kehidupan. Terus dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Perhatikan, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Kira-kira apa yang tertulis? Sederhana. Tadi dikatakan apa? Setiap orang dihakimi menurut apa? Perbuatan. Jadi ini kitab kehidupan, isinya, tulisannya adalah tentang perbuatan kita selama hidup. Jadi sejak saudara lahir dari kandungan ibu saudara, sampai saudara menghembuskan nafas terakhir, setiap perbuatanmu, setiap perilakumu dicatat. Tidak ada satupun yang luput. Maka kalau kita ingat, kalau kita sadar, kalau kita paham, kalau kita mengerti, setiap perbuatan kita dicatat. Lakukanlah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Dicatat. Sama apa yang saudara lakukan, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu, orang tuamu nggak tahu, dicatat. Contoh gini sederhana, saudara beli buku diary, lalu saudara coba besok catat. Satu hari aja, nggak usah seminggu, nggak usah sebulan, satu hari aja saudara catat. Dari bangun pagi jam 6 sampai jam 10 mau tidur, saudara catat apa aja yang saudara lakukan. Berapa kali saudara doa, berapa kali saudara baca firman, berapa kali saudara jahat sama istri, berapa kali saudara marahnya, berapa kali saudara sakit hatinya, berapa kali saudara bully orang, berapa kali saudara perlakukan suamimu, istrimu tidak baik. Catatlah. Lalu malam mau tidur jam 10 malam saudara buka lagi, baca dari pagi. Maka kita akan sadar, ya ampun, seharian ini banyak kali dosaku ya. Ku omongin si Eda itu, ku bilangin dia tukang hutang, padahal aku punya tukang hutang gitu. Dicatat. Itu baru sehari. Apalagi kita kehidupan, dari kita lahir sampai kita menghadap Tuhan, dicatat. Itu sebabnya hari ini mari dengar baik. Tuhan perhitungkan setiap perbuatanmu. Tuhan perhitungkan imanmu. Tuhan perhitungkan kesetiaanmu. Tuhan perhitungkan perbuatan baikmu. Hari ini saudara beribadah pulang dari tempat ini, Tuhan janjikan berkatnya. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidupmu. Jangan main-main dengan hidupmu. Ada banyak orang saudara baru menghargai hidup ketika dia sudah terbaring, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Napas tinggal setengah-setengah. Lalu pendeta datang, Bapak, Ibu, kalau dikasih kesempatan hidup 5 bulan lagi, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya ampun, pendeta, terima kasih. Kalau Tuhan kasih saya umur panjang, gak usah lama-lama, 6 bulan aja. Setiap hari saya baca Alkitab, setiap minggu saya ke gereja. Baik-baiklah saya sama istri saya, baik-baiklah saya sama suami saya. Saya akan cari Tuhan, saya akan berdoa. Saudara, selama saudara masih sehat, jangan menunggu sampai terkapar, jangan menunggu sampai tidak berdaya baru menghargai hidup. Hari ini selama saudara masih kuat, selama saudara masih sehat, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita suka nggak fair untuk mengejar jabatan, untuk mengejar proyek, untuk mengejar kekayaan. Apapun kita lakukan, kita sampai mengorbankan waktu, mengorbankan energi, banting tulang dibanting-banting tulangnya.
lupa istri, lupa anak, lupa makan. Orang tadi baru WhatsApp saya, infeksi usus, mikirin kerjaan. Saudara, yang ada di pikiran Tuhan, yang ada di hati Tuhan, hanya saudara dan saya. Katakan amin. Lalu kira-kira apa yang ada di pikiran saudara? Hari ini jangan sia-siakan hidupmu. Biarlah hidupmu sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Tugas kami mengingatkan saudara supaya apa? Supaya saudara nggak menyesal. Nanti masuk alam roh saudara nggak menyesal. Apalagi suatu hari cerita digandeng ke surga, lalu masuk ruangan masuci, balik lagi ke Taman Eden, ketemu temannya Pak Gaul, maksudnya Bapak Lumban Gaul. Lalu Pak Gaul ini bilang, Pak Haji ngapain di sini? Kan udah enak di ruangan masuci dekat Tuhan. Saya menyesal. Selama hidup saya sibuk dengan dunia. Sekarang saya di Taman Eden. Saudara, penyesalan kita di alam roh itu nggak ada habisnya, nggak ada hentinya. Kalau saudara menyesal di dunia karena salah milih kerja, karena salah milih proyek, karena salah milih jodoh, saudara bisa nyesal setahun, 2 tahun, wake up, bangkit, rise up, bersinar lagi, bisa lupa. Tapi kalau udah di alam roh, nggak habis-habisnya penyesalan. Itu sebabnya hari ini renungkan baik. Saudara ada semua karena kemurahan Tuhan. Saudara masih hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya jangan sia-siakan hidup saudara. Gunakan waktumu sebaik mungkin. Lakukan yang baik. Ayat 12-13 tadi bantu baca tadi, Wahyu 20. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Ayat 13, sama-sama 2-3 ya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada, dan maut dan menyerahkan orang-orang mati yang ada, dan mereka dihakimi masing-masing menurut apa? Menurut apa? Perbuatan kita. Jadi bukan dihakimi menurut berapa uang kita, berapa kekayaan kita di bumi ini. Tidak dihakimi menurut berapa jabatan kita. Tidak dihakimi menurut berapa properti kita, tapi menurut apa? Perbuatan kita. Jadi pakaian di sini, jubah di sini bicara tentang perbuatan. Nah, hari ini kita akan belajar apa makna jubah kebenaran. Saya pelajari ada 3 makna jubah kebenaran. Yang pertama, Wahyu 19 ayat 8. Dari bantu baca Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus itu atau jubah itu adalah gambaran perbuatan-perbuatan yang benar dari apa? Orang-orang kudus. Jadi yang pertama, yang dimaksud dengan jubah kebenaran ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Sekali lagi, yang dimaksud dengan jubah kebenaran adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Yang kedua, apa yang dimaksud jubah kebenaran? 1 Yohanes 3, 6-8. Dari bantu baca. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Perhatikan, setiap orang yang sudah di dalam Dia, sudah percaya Dia, tidak berbuat apa? Dosa lagi. Saudara, kita pernah punya masa lalu, punya masa lalu kelam, punya dosa masa lalu, punya kesalahan. Setiap kita punya. Tapi hari ini Tuhan sudah menebus dosamu. Hari ini Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Tuhan gak pernah ungkit-ungkit. Yang mungkin dosa namanya iblis. Maka kalau saudara terngiang-ngiang, ingatkan dosamu 20 tahun lalu iblis itu. Tuhan gak pernah mungkin. Dan Dia sudah melupakannya. Maka hari ini kita berjuang, jangan berbuat apa?
dosa lagi. Kenapa? Karena kita harus menghargai kebaikan Tuhan. Dia udah ampuni, dia udah lupakan. Masuk kita jatuh dosa lagi. Bahkan jelas tadi dikatakan, orang yang masih berbuat dosa tidak melihat, melihat dan kupandang wajahmu dan berseru. Harusnya orang-orang yang terus melihat Tuhan, orang-orang yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, harusnya nggak dosa lagi. Jadi aneh kalau saudara bilang saya hidup saya hanya tertuju kepada Tuhan, tapi saudara jatuh dalam dosa. Hari ini kita berjuang tidak jatuh dosa lagi. Sama-sama saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Aku telah diampuni dari segala dosa dan kesalahan. Aku berjanji untuk tidak jatuh dosa lagi, untuk tidak berbuat dosa lagi. Maka yang kedua, apa yang dimaksud juga kebenaran? Juga kebenaran adalah orang-orang yang berjuang tidak jatuh dosa lagi. Sekali lagi, makna juga kebenaran adalah orang-orang yang berjuang tidak jatuh dosa lagi. Yang ketiga, Wahyu 7, Daniel baca 13-14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kesusahan besar dan mencuci apa? Apa maksudnya mencuci jubah? Membersihkan dosa-dosanya. Buat apa di surga nyuci baju? Nggak ada di bumi nyuci baju kita. Lalu apa maknanya mencuci jubahnya? Jubah di sini bicara tentang perbuatan. Kita nggak bisa mencuci perbuatan kita. Kita nggak bisa mencuci dosa kita. Tapi waktu kita terima perjamuan kudus darah Yesus, maka darahnya menyucikan dan menghapuskan dosa kita. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah. Maka kapan saudara memakai jubah kebenaran? Yang pertama, waktu saudara hidup dalam kebenaran, hidup suci kudus. Yang kedua, kapan saudara memakai jubah kebenaran? Ketika saudara berjuang tidak jatuh dosa lagi. Yang ketiga, kapan saudara memakai jubah kebenaran? Ketika saudara menyucikan diri saudara, menyucikan perbuatan saudara dengan darah Yesus. Lalu apa pentingnya? Tadi kita memakai jubah itu tandanya apa? Hidup benar, tidak jatuh dosa, lalu menyuci perbuatan kita dengan darah domba. Lalu apa pentingnya kita terus memakai jubah kebenaran? Yang pertama, kita lihat 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke 18 sampai 20. Dari batu baca. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Stop, perhatikan tadi kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat apa? Dosa. Maka dia udah pakai jubah kebenaran karena tidak berbuat dosa lagi. Dan dia atau Allah melindunginya. Si jahat tidak dapat apa? Menjamahnya. Waktu kita memakai jubah kebenaran, kita nggak jatuh dosa lagi, kita hidup dalam kebenaran, mencuci dengan darah anak domba, darah Yesus. Maka yang pertama, si jahat tidak akan dapat menjamah kita. Kenapa ini penting? Karena selama hidup di dunia ini, iblis berusaha terus menjatuhkan kita. Iblis berusaha untuk menggagalkan keselamatan Tuhan nyata atas hidup kita. Ada seorang bapak pecah pembuluh darah otak, dibawa istrinya ke rumah sakit di Jakarta Selatan. Koma. Waktu koma dia lihat setan tinggi-tinggi besar 6 ingin menerkam roh jiwa bapak ini, mau dibawa ke lubang-lubang gelap. Bapak ini ketakutan. Lalu sebelum dijarah jiwanya, setan terlebih dahulu mendakwa. Dosa-dosanya dipertontonkan dalam sebuah video layar besar. Bagaimana dia tidur dengan wanita lain, tidur dengan wanita lain, tidur dengan wanita lain.
Bapak ini udah pasrah, setan mau cara dia. Tapi istrinya datang dari gereja Tiberias, terima minyak urapan dari Bapak Raja, diurapi. Tuhan Yesus, tolong supaya suami saya diberi kesempatan hidup. Seketika itu juga setan pergi, ganti malaikat. Bapak ini dijaga malaikat. Maka hari ini siapapun saudara yang pakai jubah kebenaran, iblis si jahat tidak akan menjamah saudara. Katakan amin. Saudara, iblis tahu siapa yang bisa ditelan. Karena surat Petrus berkata, berjaga-jagalah sebab lawanmu iblis berjalan keliling seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Ngapain dia? Mencari apa? Mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Artinya apa? Dari jauh dia tahu siapa yang bisa ditelan, siapa yang gak bisa ditelan. Suatu hari ada seorang bapak, dia cerita, diajak temannya pergi ke dukun. Dia nggak percaya dukun, tapi temannya ingin ke dukun. Ajak temannya ini pulang dari dukun. Bapak ini, temannya ini bilang sama bapaknya, tadi dukun itu bilang, lain kali kalau mau kesini dukun ini, jangan ajak temannya itu, karena temannya itu orang kudus, umurnya panjang katanya. Jangan bawa dia. Artinya iblis tahu mana yang bisa ditelan, mana yang nggak bisa ditelan. Mari kita berjuang, berjumpahkan kebenaran, maka iblis si jahat tidak bisa menjamah kita. Katakan amin. Yang kedua, apa pentingnya? Yaitu memakai jubah kebenaran. Dari bantu baca 1 Tesalonika 4:15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Kita baca sama-sama ayat 17. 2, 3, ya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang asa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan apa? Nanti kan Yesus datang, sangkakala berbunyi, yang dikubur, yang selama hidupnya memakai jubah kebenaran, akan diangkat ke awan-awan. Yang gak memakai jubah kebenaran, yang gak percaya Yesus, gak percaya darah Yesus, dibawa ke lubang-lubang gelap. Lalu yang masih hidup, yang masih tinggal waktu Yesus datang, dia pun yang memakai jubah kebenaran, hidup dalam kebenaran, terima darah Yesus, akan diangkat kawan-kawan menyongsong Tuhan. Maka yang kedua, apa pentingnya memakai jubah kebenaran? Dengan jubah kebenaran, kita akan diangkat ke awan-awan menyongsong Tuhan. Gak semua orang diangkat. Sekali lagi, gak semua orang diangkat. Kita berjuang, kita pakai jubah kebenaran, tubuh kemuliaan, supaya suatu hari kelak kita diangkat. Kita lihat Lukas 17 ayat 34. Lukas 17 ayat 34. Satu ayat kita baca bersama-sama. Lukas 17 ayat 34. 2, 3, ya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang, yang seorang akan dan yang lain akan stop. Saudara, saya mau tanya menurut saudara, kalau ada kalimat ada 2 orang di atas satu tempat tidur, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Harusnya suami istri. Biasanya yang tidur satu tempat tidur, biasanya suami. Ya nggak tahu kalau tidur sama wanita lain. Biasanya suami istri. Lalu Yesus berkata apa? Yang satu bisa diangkat, yang satu hati-hati. Bisa suaminya diangkat, istrinya tinggal. Bisa istrinya diangkat, suaminya tinggal. Pulang dari tempat ini, saudara mau tidur gandengan sama istri. Tuhan, biarlah kami suami istri diangkat sama-sama. Orang tua sudah cerita berdua, Ma, udah batu papa. Kayaknya papa duluan deh dari mama. Lalu si mama bilang,
Apa bisa aja. Kayaknya mama duluan deh. Suka gitu kan. Duluan-duluanan gitu. Ini bukan bicara soal duluan-duluanan. Siapa yang diangkat? Saya doa kita gak ada yang tertinggal. Mohon maaf saudara, yang tertinggal itu mengerikan, menderita. Saya berharap kita semua terangkat. Karena yang tertinggal itu saudara akan dikejar-kejar setan. Dia cari jurang maut, dia cari maut, gak bisa mati. Orang mau mati gak bisa mati, antikristus kejar dia, ubek-ubek dia. Mau mati gak bisa karena pintu jurang maut sudah ditutup, dikuasai Lucifer. Maka kita berjuang, kita akan terangkat. Suami-suami jangan ada orang ketiga, istri-istri jangan ada orang ketiga. Kita yang ada orang ketiga bisa tertinggal. Kita berjuang, setia sama suami, setia sama istri. Rumah tangga kita bahagia, terima perjamuan, kita akan terangkat, kita akan jumpa Tuhan, kita akan pesta kerajaan surga. Yang sudah berpegang tepuk tangan dia Tuhan. Dan yang kedua, mengapa penting memakai jubah kebenaran? Yang kedua, dengan jubah kebenaran kita akan terangkat menyongsong Tuhan di awan-awan. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 22:11-14 dari batu baca. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ayat 12, ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi." 14, sama-sama kita baca 2-3 ya. Sebab dipanggil semuanya. Ayo kita ke surga. Setiap minggu kita diingetin di gereja sama Bapak Pembala, diingetin sama pendeta-pendeta di gereja. Ayo kita harus ke surga, ke surga, ke surga. Tapi semua yang dipanggil ini saudara, kalau semua dipilih. Saya doa saudara termasuk orang yang dipilih, katakan. Ini Yesus sedang berbicara tentang kerajaan surga. Murid-muridnya tanya, "Guru, Rabi, kerajaan surga itu seperti apa?" Lalu Yesus menjelaskan, seumpama orang mengadakan perjamuan kawin. Lalu orang yang mengadakan perjamuan kawin ini nemuin tamu-tamunya, apa kabar? Lagi nemuin tamu-tamunya, ada seorang tamu nggak pakai baju pesta. Lalu majikannya ini, tuannya ini tegur, gimana kamu bisa masuk ke pesta ini? Kamu nggak pakai pakaian pesta. Orang ini diam aja. Dia panggil pembantu-pembantunya, ajudannya. Ikat tangannya, ikat kakinya, lempar kepada kegelapan yang paling gelap, di mana ada ratap dan retak gigi. Lalu Yesus menjelaskan, banyak yang dipanggil, sedikitnya. Tuhan Yesus berkata, masuklah melalui pintu yang sesak ini. Artinya apa? Enggak semua masuk. Maka yang ketiga, mengapa penting memakai jubah kebenaran? Yang ketiga, dengan jubah kebenaran kita layak untuk pesta di kerajaan surga. Saya percaya kita semua yang setia beribadah, terima perjamuan, minyak urapan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, suatu hari kita akan ke surga. Katakan amin. Saudara mulai bayangkanlah surga itu di mana. Bayangkan juga neraka itu bagaimana menderitanya. Contoh misalkan saudara mau jalan-jalan ke Amerika, contoh mau main bola misalkan di Los Angeles, udah ada tiketnya nih, udah ada visanya. Saudara udah mulai bayangin, Los Angeles gimana ya? Oh langitnya gimana ya? Oh pohonnya gimana? Gedung-gedung udah mulai bayangin. Sampai ke mimpi-mimpi, ya ampun dari Los Angeles, pada mimpi gitu. Sama, suatu hari kita mau ke surga, tapi ada neraka. Mulai bayangkan. Kalau saudara bayangkan itu, selama hidup ini, saudara gak akan main-main. Saudara akan hidup yang baik. Seandainya ada orang yang telah meninggal, datang jumpai saudara. Saya pernah nonton film Korea, istrinya meninggal kanker, lalu dikasih kesempatan hidup 36 jam. Terserah dia mau ngapain. Yang pertama dia lakukan, dia jumpai suaminya, dia ingetin suaminya, dia jaga suaminya. Kalau ada keluargamu, opungmu, namborumu, saudaramu meninggal, datang. Ini seandainya Lukas 16 ada cerita tentang Difes dan Lazarus. Difes bilang, Bapak Abraham suruhlah Lazarus ke rumahku. Masih ada 5 orang lagi, bapakku, namboruku, tanteku. Kira-kira kita. Supaya apa? Supaya Lazarus ingetin, jangan mereka kesini.
Seandainya ada keluargamu yang meninggal datang, kira-kira apa yang dia omongin? Nggak mungkin dia bilang suka-suka mulai hiduplah, senang-senanglah. Nggak. Dia akan bilang, saya udah lihat neraka, saya udah lihat surga, hidup yang baik. Cuma masalahnya nggak bisa orang yang sudah meninggal datang ke tempat orang yang hidup. Maka hari ini doa saya, coba hari kita ke surga. Hidupnya dalam kebenaran, pakailah jubah kebenaran, jangan main-main dengan hidupmu. Gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Suatu hari kita akan berbahagia, kita tidak akan menyesal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Materaikan firman-Mu, biar kami terus memakai jubah kebenaran, agar si jahat tidak menjamah kami, agar kami terangkan menyongsong Tuhan di awan-awan, dan agar kami layak untuk pesta di surga. Sebagai ungkapan syukur kami malam ini, kami bawa persembahan kami yang kedua, persembahan syukur, persembahan perpuluhan, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Sucikan, kuduskan, biar semuanya boleh menjadi jubah yang harum di hadapan-Mu, dan Tuhan membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan pengucapan syukur. Haleluya. Semuanya berkati bersama, kita katakan amin. Dan baik lagi oleh kebenaran firman Tuhan, saat ini kita memberi yang terbaik.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti di atas kepala bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga, berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh lupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis. Aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua. Siapapun yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berkati yang belum bekerja, beri pekerjaan. Usaha mereka Tuhan pulihkan. Berkati Pak Riki Tung bersama Ibu Rea, keluarganya diberkati, usahanya diberkati Tuhan. Berkati Ibu Sali, Pak Nyonyo, diberi kesehatan, disembuhkan dari segala sakit penyakit. Berkati Ibu Colin bersama keluarga, diberkati Tuhan.
Ibu Heni bersama suami diberkati. Bu Tresia, Pak Michael bersama keluarga, Pak Michael bersama istri yang diberkati. Siapapun yang hadir hari ini diberkati Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang panawan, sumpah Tuhan, pesta di surga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan, menguduskan, memeteraikan setiap kami menjadi warga kerajaan surga. Kami percaya, kami imani doa-doa kami. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Berkati umat-Mu. Sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, dosa iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani. Berkati Pak Bangkit bersama istri, keluarga diberkati Tuhan. Para singer, para pemain musik, Pak John bersama rekan-rekan diberkati. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, koordinator Pak Riki bersama istri keluarga diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama ibu selalu sehat, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mengantar suatu lautan manusia pesta di surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Kubantalah angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini. Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dalam awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin.